Tes. Suaranya kedengeran ya? Ada. Oke, mantap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 akan membahas mengenai hasil diskusi kami mengenai manfaat dari pengembangan teknologi informasi dalam kehidupan. Di sini ada saya sendiri, Alvin Andrian Rizky, lalu Salma Azizah, Muhammad Rafid, Yosua Lumban Raja, Sarah Wahidah Putri, lalu yang terakhir Salsabila Putri Fatih. Untuk pembahasan pada diskusi kali ini ada definisi dan manfaatnya. Oke. Untuk definisi bisa dijelaskan oleh Salma hasil diskusinya. Silahkan. Ya, sebelum kita membahas manfaat, pertama-tama teknologi informasi ialah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi di berbagai bidang tak terlepas dari penggunaan perangkat elektronik seperti televisi, komputer, dan smartphone pun turut membuat teknologi informasi kian dibutuhkan masyarakat luas. Ya, oke. Jadi teknologi informasi itu sangat penting banget ya untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi pesatnya zaman gitu. Emang nggak menutup kemungkinan untuk kita menggunakan teknologi yang semakin maju ke depannya. Lalu yang kedua itu masuk ke dalam pembahasan manfaat dari pengembangan teknologi informasi dalam kehidupan. Untuk manfaat yang pertama bisa dijelaskan oleh Sarah, silakan. Baik, manfaat di bidang kesehatan. Pengembangan teknologi amat sangat bermanfaat dalam bidang kesehatan. Salah satu contohnya itu dalam perbaikan manajemen di klinik atau rumah sakit. Jika dulu pencatatan riwayat kesehatan pasien hanya ditulis dalam sebuah berkas, sekarang pencatatan juga dilakukan dan diarsipkan di komputer. Hal ini akan sangat memudahkan petugas untuk mengetahui rekam medis pasien dengan cepat. Rekam medis berbasis komputer ini meliputi data klinis pasien dari hasil pemeriksaan dokter ataupun hasil laboratorium. Selain itu, manfaat dari pengembangan teknologi terhadap bidang kesehatan itu, salah satu contoh lain adalah saat ada tamu yang mencari kamar atau meminta rincian biaya, dengan bantuan teknologi, staf dapat melakukan pencarian lebih cepat hanya dengan memasukkan data seperti nama pasien untuk mengakses database. Ya, oke. Betul ya. Semakin maju, semakin oke juga gitu untuk membantu kesehatan manusia. Lanjut, manfaat di bidang bisnis oleh Rafid. Silahkan. Baik, untuk manfaat pengembangan teknologi di bidang bisnis, tentunya banyak sekali keuntungan yang diperoleh dan tentunya mempengaruhi kenaikan laba. Hal ini tentunya sangat dirasakan oleh pebisnis yang menjalankan usahanya dengan basis online. Sekarang, menjalankan usaha tanpa harus membangun atau menyewa toko sangat mungkin untuk dilakukan. Soalnya hanya bermodalkan gadget dan kuota internet, itu pun sudah dapat memulai usaha bahkan dari rumah. Tentunya hal ini mampu menghemat biaya dan juga menekan biaya operasional. Tanpa teknologi informasi ini, kegiatan bisnis yang melibatkan platform online mustahil terjadi. Maka dari itu, sejumlah pelaku bisnis mulai memfokuskan strategi pemasaran mereka dengan mengandalkan teknologi canggih. Sementara bagi konsumen, penerapan teknologi informasi memudahkan mereka saat mencari barang atau jasa yang mereka butuhkan dalam waktu yang singkat dan juga harga yang terjangkau. Sekian dari saya.
Lanjut moderator. Oke. Iya, begitu ya. Harga jadi hemat. Kita juga bisa mencari barang-barang yang kita butuhkan dengan sangat cepat, ya. Apalagi dengan ada internet gitu ya. Online shop ataupun sebagainya gitu. Untuk bisnis emang oke lah, keren. Lanjut ke bidang perbankan, bisa dijelaskan oleh Yosua, mangga jabarkan. Oke, terima kasih Alvin. Manfaat di bidang perbankan itu adalah sebagai berikut. Teknologi informasi juga berdampak besar pada bidang perbankan ya. Salah satu contohnya itu perihal transaksi. Awalnya penyetoran dan pengambilan uang hanya bisa dilakukan langsung ke kantornya gitu, pada jam kerjanya juga. Namun sekarang banyak sekali teknologi ATM dan mesin setor tunai yang dapat dijumpai di setiap sudut kota dengan layanan 24 jam non-stop. Lalu sementara itu ada lagi manfaatnya di bidang perbankan itu dengan adanya layanan mobile banking yang memudahkan aktivitas di bidang ini mulai dari pembuatan rekening secara online, transaksi transfer uang juga secara online, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan transaksi lainnya hanya dengan mengikuti instruksi yang ada pada aplikasi smartphone. Lalu kehadiran teknologi informasi tak dapat dipungkiri gitu. Itu sangat membantu perbankan melayani nasabah tanpa harus meminta mereka datang ke kantor cabangnya. Jadi kita tak perlu lagi mengantri atau menempuh jarak jauh gitu untuk mengurus dokumen ke kantor cabangnya tersebut. Begitu kalau manfaat dari bidang perbankan. Ya, betul banget, banget. Jadi ya begitu ya. Soalnya emang pengalaman banget juga sih. Harus bawa dokumen ke apa? Ke kantor cabang gitu. Sekarang makan online. Bisa pakai mobile banking lah, bisa transfer sana sini gitu. 24 jam atau udah banyak banget ya di sudut kota ATM. Kita bisa ngambil uang di jam 12 malam gitu kan. Dulu mah nggak bisa. Ribet ya. Sekarang mah oke gitu. Mudah banget untuk kita lakukan. Oke, lanjut manfaat di bidang telekomunikasi oleh Sarah. Silahkan. Baik, manfaat di bidang telekomunikasi. Manfaat telekomunikasi informasi di dunia telekomunikasi. Manfaat teknologi informasi di dunia telekomunikasi sebenarnya sudah lama dirasakan publik, bahkan terus mengalami kemajuan. Dulu kita harus menulis surat saat ingin bertukar kabar dengan kerabat atau teman yang tinggal di luar kota. Sekarang, penerapan teknologi informasi membuat proses tersebut lebih cepat dengan menghadirkan telepon maupun ponsel genggam, sehingga hanya diperlukan hitungan detik bagi kita untuk mengirimkan pesan. Baik. Ya, betul ya. Seperti itu. Dulu emang kita menggunakan surat waktu zaman ponsel belum ada. Namun sekarang memang sudah mudah. Cukup WhatsApp, Line, Facebook, dan sebagainya. Instagram itu memudahkan kita untuk bersosialisasi. Oke, dilanjut di bidang pendidikan oleh Salsabila Putri Fathia. Silakan. Baik, manfaat di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, manfaat teknologi informasi hadir dalam berbagai bentuk, dari pengolahan data dengan komputer, e-learning, dan pengerjaan tugas berbasis IT. Dampaknya pun semakin terasa di masa pandemi seperti sekarang, karena kegiatan belajar mengajar tidak bisa dilakukan secara langsung untuk sementara waktu. Aktivitas tersebut kini mengandalkan perangkat, seperti laptop dan smartphone, untuk pengajaran online hingga pengumpulan tugas, seperti melalui bentuk real-time, dapat dilakukan dalam suatu chat room, interaksi langsung dengan real audio atau real video, dan online meeting. Bentuk tidak real-time bisa dilakukan dengan mailing list, discussion group, news group, dan sebagainya. Dengan cara di atas, interaksi pendidik dan peserta didik di kelas dapat digantikan walaupun tidak secara utuh.
Melalui web, bentuk-bentuk materi, ujian, kuis, dan cara pendidikan lainnya dapat juga diwujudkan. Materi pendidik dibuat dalam bentuk presentasi di web dan dapat di-download oleh peserta didik. Ujian dan kuis yang dibuat oleh pendidik dapat pula dilakukan dengan cara yang sama. Selain itu, dalam hal pendaftaran sekolah yang dulunya harus datang langsung ke sekolah yang diinginkan, sekarang sudah mulai menerapkan registrasi berbasis online yang dinilai sangat menghemat waktu dan lebih efisien. Sekian, dikembalikan lagi ke moderator. Baik, betul banget ya. Sesuai dengan keadaan kita saat ini gitu. Kita belajar dengan menggunakan teknologi online, menggunakan Google Meet, Zoom, dan sebagainya. Dan ini juga suatu berkah dan apa ya, sebagian berkah sebagian musibah juga bagi seseorang gitu ya. Walaupun itu kita harus terus bersyukur. Terus juga ini betul banget yang tentang pendaftaran sekolah ya, apalagi waktu SMA, kita SMA itu kan daftar sekolah online, jadi nggak perlu ke SMA-nya, kita perlu hanya daftar online aja gitu. Emang waktunya lebih hemat dan lebih efisien juga di rumah, jadi nggak makan waktu untuk pergi dulu ke sekolah untuk mengisi data-data dan sebagainya. Oke, lanjut. Manfaat di bidang pemerintah oleh saya sendiri. Untuk manfaat di bidang pemerintah, yaitu pelayanan yang sudah lebih baik kepada masyarakat, informasi akurat, juga dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintah. Peningkatan hubungan antar pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Dengan adanya keterbukaan, transparansi, maka diharapkan hubungan antar berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak karena sudah transparan. Tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik sudah mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi online antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan teknologi informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Berbicara tentang pemerintah. Nah, jadi ya dulu kan emang sulit banget ya kita cari informasi mengenai pemerintahan yang sekarang. Tapi kan sekarang itu zamannya teknologi sudah maju. Kita semakin mudahnya berhubungan dengan kantor pemerintahannya juga gitu. Jadi kalau mau ada apa-apa, kita cukup dengan melakukannya secara online dan tidak perlu untuk pergi ke kantor pemerintahan pada saat itu juga gitu. Jadi cukup klik di websitenya ataupun di aplikasinya, itu sudah bisa kita lakukan. Lanjut pada manfaat di bidang transportasi oleh Salma, silakan. Ya, untuk manfaat di bidang transportasi, saat ini pada transportasi darat di kota-kota besar dunia, sistem komputer digunakan untuk membantu mengarahkan lalu lintas. Komputer dapat menentukan apakah lampu berwarna merah, kuning, atau hijau, tergantung pada keadaan lalu lintas. Demikian juga pengaturan lalu lintas kereta untuk menentukan jalur yang harus dilalui kereta sehingga dapat mengurangi resiko kecelakaan. Sekarang kita tidak perlu takut karena sistem navigasi kapal pun sangat terbantu dengan adanya komputer dan satelit navigasi, sehingga arah dan tujuan kapal dapat ditentukan secara tepat. Lalu seperti halnya transportasi laut, transportasi udara sangat membutuhkan bantuan sistem komputer. Sistem komputer yang ada di ruang pilot digunakan untuk mengendalikan pesawat, mulai dari lepas landas,
saat terbang, hingga saat pendaratan. Dengan sistem komputer, pilot dapat mengatur kendali pesawat, menentukan posisi pesawat, menghitung ketinggian, mengatur kecepatan, dan mengetahui bahan bakar, bahkan mendeteksi secara dini keadaan cuaca yang dapat membahayakan pesawat terbang. Demikian juga sistem komputer yang ada di bandara berfungsi untuk membantu sebuah pesawat ketika akan melakukan lepas landas sampai pendaratan. Dengan bantuan internet untuk pemesanan tiket, baik pesawat, kapal, dan lain-lain, sekarang pun lebih mudah. Kita tidak perlu lagi mengantri untuk mendapatkan nomor tempat duduk. Sekian. Oke, ya betul banget ya. Semua keadaan semakin aman dengan adanya teknologi di bidang transportasi ini, baik darat, laut, ataupun udara. Dilanjut, berikut referensi yang kami gunakan kepada diskusi kali ini. Baik, mungkin cukup sekian dari hasil diskusi kami mengenai manfaat informasi teknologi pada kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.